Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Ya, jadi ulasan ini karena beberapa waktu belakangan banyak rekan-rekan di daerah gitu ya eh, ingin memahami lebih detail tentang eh, prinsip pendirian satuan pendidikan nonformal dan syarat apa saja yang perlu dipenuhi dalam rangka pendirian satuan pendidikan nonformal dalam hal ini pendidikan kesetaraan gitu. Baik, saya coba share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kali ini em, ada dua sisi ya. Jadi sebelah kiri itu peraturan utuhnya dalam bentuk salinan peraturan Mendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian SPNF. Kemudian saya juga sudah buat mind map-nya di sebelah kanan agar memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam memahami peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 81 tahun 2013 ini gitu ya. Baik, langsung saja. Pada bab satu ketentuan umum, kita ulasnya pasal per pasal saja ya. Pada bab satu ketentuan umum, pasal satu mengatur tentang definisi pendirian satuan pendidikan nonformal, juga lingkup pendidikan nonformal, yang diantaranya ada pendidikan percakapan hidup, PKH ya kalau kita singkat. Kemudian ada pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, juga yang paling utama ini pendidikan kesetaraan. Dan juga selain eh, menjelaskan tentang definisi pendirian SPNF, lingkup pendidikan non formalnya, juga mendefinisikan tentang penilik ya. Mungkin kalau di satuan pendidikan formal, penilik itu bisa disebut sebagai pengawas ya, yang tugas dan fungsinya melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan non formal. Nah, penilik itu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas seperti ini, nanti bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota selaku pembinaan di daerah gitu, sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya. Baik, lanjut ke pasal 2. Pasal 2 mengatur tentang pendirian satuan pendidikan nonformal yang terdiri dari orang perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum. Nah, ini nanti secara detail kita akan lebih drop down lagi, kita lebih jelaskan lagi. Maksudnya orang perseorangan itu seperti apa, kelompok hukum, kelompok orang seperti apa, dan badan hukum seperti apa. Itu mungkin secara singkat, memang pendidikan non formal ini adalah pada prinsipnya seperti yang kita ketahui bersama, itu sebagai pelengkap, penambah atau pengganti pada pendidikan formal gitu ya. Tapi secara penyelenggaraan pendidikan masyarakat dalam hal ini pendidikan kesetaraan lebih kepada tiga kelompok ini, kelompok orang perorangan, perseorang ya maksudnya kelompok orang dan badan hukum gitu. Baik, kalau orang perseorangan ini biasanya karena prinsip pendidikan masyarakat ya itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat, maka tiap orang memiliki hak yang sama untuk mendirikan satuan pendidikan nonformal. Kemudian kelompok orang ini lebih kepada komunitas apabila memiliki kesamaan visi,
sehingga membentuk suatu kesepahaman dan mendirikan satuan pendidikan non formal bisa disebut sebagai kelompok orang atau pendiriannya berdasarkan status badan hukum kelembagaan. Nah, ini mungkin konteksnya lebih ke penyelenggara satuan pendidikan oleh yayasan gitu ya dan berbadan hukum. Nah, ini secara kedudukan lebih kuat karena eh, memiliki kekuatan legal formal yang eh, disupport atau disahkan, dilegitimasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lanjut ke pasal 3. Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari LKP, kelompok belajar, PKBM, majelis taklim juga ya, juga satuan pendidikan non formal sejenis, satuan PNF sejenis. Nah, PNF sejenis itu dijelaskan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang. Nah, satuan pendidikan non formal seperti itu. Tapi nanti kenapa hanya dikenal untuk PKBM dan SKB saja gitu. Sementara satuan pendidikan yang lainnya ini tidak apa ya konteksnya eh, tidak diselenggarakan gitu. Maksudnya tidak izinnya berbeda atau seperti apa itu nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Masuk ke pasal 4. Pasal 4 ini menjelaskan tentang layanan-layanan gitu ya. Layanan-layanan yang termasuk dalam pendidikan non formal, satuan pendidikan non formal. Baik, di sini ada program em, LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan, yang menyelenggarakan layanan PKH seperti tadi ya, pendidikan cakapan hidup, kemudian pelatihan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan kerja, dan bimbingan belajar. Kemudian ada yang namanya program kelompok belajar. Di dalamnya ada layanan pendidikan keaksaraan yang lebih mengedepankan atau lebih melayani eh, untuk keaksaraan seperti baca, tulis, dan hitung gitu ya. Ini dulunya itu, historinya itu untuk mengentaskan buta aksara gitu. Jadi ada layanan pendidikan keaksaraan. Kalau di layanan di direktorat itu ada Taman Bacaan Masyarakat ya yang dulu pernah diselenggarakan juga. Kemudian ada peningkatan pendidikan kecapapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengembangan budaya baca. Nah, ini untuk kelompok belajar. Kemudian program maaf. Kemudian program PKBM yaitu di dalamnya ada layanan PAUD, ada layanan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, PKH, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan kerja, dan pengembangan budaya baca. Jadi program PKBM memang lebih all in ya daripada bentuk-bentuk lainnya. Kemudian program majelis taklim. Nah, ini di Undang-Undang Sisdiknas juga memang dituliskan secara eksplisit ya, majelis taklim itu adalah bentuk eh, jalur pendidikan non formal gitu ya. Yang di dalamnya itu melayani pendidikan keagamaan, terutama agama Islam, pendidikan anak usia dini, keaksaraan, kesetaraan, PKH, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pendidikan kepemudaan. Kemudian ada program Rumah Pintar, yang di dalamnya ada pendidikan anak usia dini, keaksaraan, kesetaraan, cakapan hidup, pemberdayaan perempuan, peningkatan minat baca, seni, dan budaya. Kemudian program Balai Belajar Bersama. Balai Belajar Bersama menyelenggarakan program pendidikan kecakapan hidup, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, seni, dan budaya. Dan terakhir, lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan dan pendidikan peningkatan kompetensi akademik dan atau pendidikan non formal lain yang diperlukan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya di pasal 5
persyaratan pendirian satuan pendidikan non formal secara administratif ada dua sih sebetulnya di pasal 5 ayat 1, yaitu persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Nah, secara administrasi untuk pendirian, nah ini kan kalau di daerah, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ya itu harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya kalau di daerah sekarang ini dikenal dengan perizinan satu atap dengan online single submission ya, dengan OSS. Nah, itu silakan eh, nanti bisa berkoordinasi dengan dinas setempat kaitannya dengan eh, nomor izin berusaha NIB untuk pendidikan non formal, dalam hal ini pendidikan kesetaraan. Tapi secara administrasi yang diatur dalam Permendikbud 81 ini ada 5 syarat, yaitu fotokopi KTP pendiri, susunan pengurus dan rincian tugas, surat keterangan domisili kepala desa atau lurah, keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 tahun, dan dalam hal pendiri adalah badan hukum, melampirkan surat penetapan badan hukum ke Kementerian di bidang hukum, dalam hal ini Kemenkumham ya. Nah, maksudnya di poin D ini lebih kepada penjaminan bahwa nanti 3 tahun ke depan tempat pembelajarannya itu ada gitu. Karena eh, kalau seandainya ini tidak dipersyaratkan gitu ya, maka dinas pendidikan nanti akan kesulitan ketika 3 tahun kemudian satuan pendidikannya tutup, pindah atau tidak jelas arahnya di mana itu. Nah, itu akan menyulitkan dan secara kualitas akan sangat buruk sekali pengelolaan satuan pendidikan. Lanjut ke pasal 6, perizinan, tata cara perizinan, yaitu pendiri mengajukan surat permohonan pendirian satuan pendidikan non formal dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif di atas ini kepada Kepala Dinas Pendidikan. Ya, Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis. Kemudian Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan. Jadi dinas berhak nih menolak nih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Tentunya mengacu kepada standar-standar pengelolaan yang berlaku gitu ya. Berhak menolak pendirian satuan pendidikan non formal paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima. Nah, kalau diterima kemudian bisa diterbitkan izin pendirian. Jadi kalau di konteks ini baru izin pendirian, izin operasionalnya itu lain hal gitu ya. Nah, ini eh, banyak dinas pendidikan yang kemudian eh, bertanya bagaimana cara menyeleksi satuan pendidikan untuk penyelenggaraan di daerah supaya kualitasnya itu dijaga betul gitu pelaksanaannya gitu. Nah, ini catatan bagi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan bahwasannya satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat atau yayasan itu harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan, 8 SMP ya. Terutama di standar pendidiknya itu. Kalau kalau di pendidikan non formal mungkin kualifikasi akademiknya berbeda ya dengan pendidikan formal yang harus linear gitu karena prinsip tadi dari oleh dan untuk masyarakat. Tapi paling tidak kalau di Permen maaf kalau di PP nomor 2 2018 tentang standar pelayanan minimum, daerah wajib eh, mengagendakan atau mengadakan, jadi pengadaan atau rekrutmen pendidik itu kalau di PP nomor 2 tentang SPM, PP nomor 2 2018, kewenangannya itu ada di daerah itu. Tapi konteksnya seperti apa? Kalau misalkan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan itu diselenggarakan oleh daerah, maka sebenarnya sih lebih kepada penyelenggaraan satuan pendidikan oleh daerah itu sendiri. Jadi kalau misalkan di SKB nih satuan pendidikan non formal yang negeri katakanlah gitu, PKBM negeri di DKI gitu ya, itu ya tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya itu
nempel di daerah untuk pengadaannya itu, di rekrutmennya itu tertuang pada PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimum. Em, Hal ini bisa jadi catatan kepada dinas bahwa memang kriteria atau eh, pengadaan pendidik dan tenaga pendidikan di dinas pendidikan selama satuan pendidikannya itu diselenggarakan oleh daerah gitu. Tapi kalau yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan ini seperti apa? Tentunya ini menjadi tanggung jawab pendiri. Jadi kalau satuan pendidikan didirikan oleh masyarakat atau yayasan, maka yang mendirikan juga berkewajiban memenuhi pendidik dan tenaga kependidikannya gitu. Karena selama ini di PKBM itu banyak tenaga kependidikan, pendidiknya juga itu yang menginduk di sekolah formal. Sehingga ketika ngajar di PKBM begitu ya, itu tidak terdata di Dapodik. Karena apa? Kalau didata lagi di Dapodik, karena jam mengajarnya sudah penuh di formal, kalau didata di Dapodik nanti akan kelebihan jam mengajar. Nah, tentunya ini akan jadi presiden yang buruk ya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan perlu perlu berhati-hati betul atau perlu penegasan bahwa kalau masyarakat atau badan hukum gitu ya, yayasan mendirikan satuan pendidikan juga berkewajiban memenuhi standar pengelolaannya termasuk tenaga pendidiknya gitu loh. Karena itu tadi em, ya kalau mendirikan satuan pendidikan ya konsekuensinya harus mengadakan tenaga pengajarnya juga sederhananya seperti itu ya. Dan untuk memberikan izin operasional, Dinas Pendidikan patokannya bisa bisa ke sana gitu. Diperhatikan rasio jumlah murid dan gurunya itu ideal atau tidak gitu. Jangan peserta didiknya banyak itu ratusan, tapi tutor atau tenaga pendidiknya hanya hanya ada 10 orang gitu dan itu tidak memenuhi. Kalau dilihat di struktur mata pelajaran, kita kan ada 12 mapel ya kalau di mata pelajaran baik itu muatan khusus dan muatan umumnya ya kurang lebih ada 12 mapel maka sejatinya harus ada 12 tenaga pengampu mata pelajaran tersebut itu belum lagi di masing-masing jenjangnya gitu tentunya ini harus harus dipenuhi gitu karena kalau satu jenjang mengajar di satu mapel kemudian mengajar di jenjang lain dengan mapel yang sama nah itu nanti kan hitungan matematis em, untuk jumlah jam mengajarnya itu pasti akan sangat-sangat tinggi gitu ya. Baik, lanjut ke pasal 8, satuan pendidikan pasal 7 maaf. Satuan pendidikan yang telah mendapatkan izin pendirian diberi nomor induk satuan pendidikan non formal dengan berpedoman pada tata cara pemberian nomor induk yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini mengatur NPSN. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan NPSN ini Bapak Ibu nanti bisa berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, eh, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu untuk eh, mengetahui bagaimana penerbitan NPSN gitu. Karena NPSN ini sangat penting tentunya bagi penyelenggaraan satuan pendidikan. Ya. Juga bagi izin operasionalnya gitu karena NPSN itu pasti akan diminta syarat izin operasional selain izin pendirian gitu ya. Pasal 8, nah ini catatan bagi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan non formal. Kemudian pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan. Kemudian secara teknis pembinaan dilakukan oleh penilik. Nah, jadi penilik memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan gitu ya. Pasal 9 bab 6 pengawasan dan pengendalian, Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap SPNF. Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh penilik. Dan pasal 10 penutupan satuan pendidikan non formal. Penutupan satuan pendidikan non formal merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan PNF.
Penutupan satuan PNF dilakukan apabila satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF. Jadi tutornya sudah tidak ada, kemudian ruang kelasnya tidak qualified dan seterusnya memenuhi standar nasional pendidikannya juga tidak terpenuhi, maka Dinas Pendidikan berhak untuk melakukan penutupan. Satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 tahun berturut-turut. Nah, ini juga kemarin sudah diberikan surat edaran ya oleh Direktur PMPK yang tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 tahun berturut-turut. Nah, ini melihat data Dapodiknya sudah kelihatan sekali ya. 2 tahun berturut-turut tidak ada aktivitas sinkronisasi, maka satuan pendidikan bisa dibekukan atau bisa ditutup oleh Dinas Pendidikan. Kemudian setelah pasal 10, pasal 11, penutupan dilakukan atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas. Jadi dievaluasi dulu sebelum ditutup, diikuti dengan penyaluran pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan nonformal lainnya, dimigrasi data PD-nya ke SPNF lain, penyerahan dokumen penyelenggaraan, dan penyerahan aset yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri atau penyelenggara. Kemudian pasal 12, SPNF yang telah memiliki izin pendirian dan atau izin operasional tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, ketentuan peralihan ya. Kemudian eh, ayat 2-nya, permohonan izin pendirian baru atau perpanjangan izin pendirian berpedoman pada peraturan menteri ini gitu. Jadi Permendikbud nomor 81 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal gitu ya. Pasal 13, dengan diterbitkannya peraturan menteri ini, keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 261 garis miring U garis miring 1999 tentang penyelenggaraan kursus sepanjang yang terkait dengan pendirian LKP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 penutup, dan kurang lebih itu adalah penjelasan secara rinci namun singkat, singkat, padat, jelas, rinci. Jadi itulah pointer-pointer batang tubuh Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal. Demikian yang dapat saya jelaskan, Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon izin apabila ada kata-kata yang salah. Tentunya dalam membaca regulasi kita tidak bisa parsial, jadi mesti lingkup regulasi itu kalau misalkan bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan lain itu harus disandingkan gitu ya. Seperti tadi pada pendirian satuan pendidikan non formal dalam rangka perizinan di daerah ada online single submission atau ada ketentuan yang memang diatur oleh eh, daerah gitu ya tentang perizinan satu atap, maka eh, hal ini akan saling terkait gitu. Oleh karena itu, mohon menafsirkan peraturan perundang-undangan secara utuh menyeluruh, tidak parsial, sehingga eh, informasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak multitafsir gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.